Insan-insan mulia Pama. Ini sebentar saja Bapak ya. Ya, langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah teman-teman semua ya. Kita siang hari ini bisa bersalat jamaah di Masjid Pama ini ya. Di luar mungkin orang tidak sholat yang tidak mendapatkan petunjuk iman yang cukup, ya kan? Banyak juga orang yang punya keterbatasan untuk sholat karena berbagai hal, halangan-halangan yang mereka rasakan. Ya, kita di sini alhamdulillah difasilitasi untuk bisa melakukan sholat berjamaah, bahkan kita bisa melakukan kajian bersama. Dan juga tentunya Allah kasih demikian banyak nikmat, kesehatan, kita bisa ke sini. Ya, sebagian teman-teman saudara kita mungkin ada di rumah sakit dan banyak orang yang mengalami kesulitan untuk bisa menjangkau tempat sholat berjamaah seperti ini. Ya, yang tentunya nomor satu adalah bagaimana kita ini bersyukur dengan iman dan kesehatan yang ada pada diri kita sehingga kita bisa berjamaah sholat beberapa waktu ini. Jadi saya ingin sharing aja nih ya, sharing bareng-bareng aja ya, karena kita ini kan sudah lama ini perusahaannya sudah cukup lama ya, dan saya termasuk pionir lah, Pak Yose juga ya, tahun 90-an itu mulai Pama berdiri gitu. Tentunya sebagai orang tua gitu ya, saya ingin juga meninggalkan sesuatu untuk teman-teman semua ya. Karena kan jadi kembali kepada fungsi hidup kita. Pesan Allah jadikan hidup kita itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dan tidaklah aku menciptakan engkau jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan kita harus sadar, sampai hari ini saya sudah 32 tahun kerja di Pama. Artinya waktu paling banyak hidup saya itu ya ternyata di pekerjaan. Dan kalau itu tidak menjadikan nilai ibadah yang tertinggi, sangatlah sia-sia. Ya kan? Sholat dan wajib itu yang orang tua itu harus, nggak boleh. Ya, makanya kita harus bersyukur kalau bisa menjalankan itu. Dan yang kedua bahwa tadi janji Allah untuk khairu umat. Jadi kita ini surat Al-Imran ya yang 110 bukan dijanjikan Allah kita itu adalah umat yang terbaik orang-orang Islam ini. Ya. Ya, kita itu janji Allah. Janji Allah itu selalu benar. Karena Quran diturunkan dzalikal kitabul la raiba. Enggak ada keraguan sedikit pun. Quran ini enggak ada keraguan. Jadi janji Allah itu pasti benar. Ya, apa yang tertulis dalam Quran, kita adalah umat yang terbaik. Tukhrijat ya, mengeluarkan manusia, tukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf ya, dengan cara amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. 3 hal yang nanti sambil jalan saya sedikit sampaikan, tapi kaitannya bagaimana kita bersama-sama saat ini melakukan. Jadi karena teman-teman kan kita ini sekarang alhamdulillah memiliki Yayasan Insan Mulia Pama. Nah, tadi saya bilang saya kerja 32 tahun, Pak Yose juga sama dengan saya 32 tahun di Pama. Ibadah tertinggi harus di situ selain ibadah makhluk. Ya, itu harus waktu kita habis di situ, kalau itu tidak bernilai ibadah, apa nanti kita bertanggung jawab depan Allah? Ya, ini semua yang makanya. Dan janji Allah tadi kita harus yang terbaik. Umat Islam ini terbaik. Ada yang salah kalau kita ini hidup kita nggak terbaik. Ya,
Itu janji Allah. Ya, jadi makanya saya sama-sama ini ya, kita sama-sama. Karena saya dari dulu itu ya dari apa ya, ya saya alhamdulillah belajar Islam itu dari berbagai aliran. Yang aliran yang keras sekali saya pernah ikuti. Ya mungkin sekarang udah jarang. Ya berbagai aliran, coba ya, bukan aliran dalam sadqa, cuman berbagai cara metode gitu ya. Itu saya ikuti, begini dan sebagainya. Ya nggak balik ke PAMA, ya bagaimana kita memiliki yayasan Insan Mulia PAMA. Ya, yayasan Insan Mulia PAMA, Insan Mulia PAMA. Bagaimana Insan Mulia PAMA ini ya kita definisikan. Penting banget ini ya supaya benar-benar Yayasan Insan Mulia PAMA kedepannya itu bisa membawa keberkahan yang lebih besar kepada perusahaan, kepada keluarga kita masing-masing, kepada kita, kepada pertanggungjawab kita di depan Allah nanti. Ya, kan tadi kita itu kesehariannya di sini. Kalau kita di sini nggak maksimal, nggak benar-benar ini dengan menumpahkan segala yang Allah berikan kepada kita, syukur kenikmatan yang tinggi, fisik, pikiran, kesehatan, kesempatan, banyak hal adalah sayang. Sangat-sangat sayang. Ya. Dan di sini kita difasilitasi kalau Anda mau belajar Quran, mau berapa apa, tinggal mau apa enggak gitu. Nah, itu makanya saya ingin mengingatkan ya untuk diri saya ya, walaupun saya di sini sudah lama lagi, tapi mengingatkan untuk membawa apa namanya tinggalan, saya tidak tinggalan katakan dengan legacy, bukan, saya ingin meninggalkan energi di sini untuk masa depan teman-teman semua ya energi itu supaya dibuat teman-teman semua terus lebih baik dan lebih baik lagi untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk apa namanya perusahaan, syukur bangsa dan negara, untuk tatanan manusia lebih kedepannya lebih baik ya. Jadi demikian pentingnya dan alhamdulillah kita memiliki Yayasan Insan Mulia PAMA. Nah, yang teman-teman sekarang ya Pak Yosi ya sedang merancang apa sih yang kepingin menjadikan karakter Insan Mulia PAMA itu apa? Ya supaya kita itu nanti betul-betul orang yang memiliki karakter, ujung-ujungnya ya kalau Rasulullah sendiri kan bahwa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Bahwa kita itu benar-benar menjadi orang yang rahmat bagi seluruh alam. Ya, kita ini harus jadi rahmat seluruh alam. Pertanggungjawab kita kepada Allah juga nanti. Melalui apa? Melalui diri, melalui keluarga, melalui lingkungan perusahaan. Ya kan? Masyarakat di sekitar perusahaan yang lebih luas lagi. Ya, jadi bagaimana teman-teman ini ya kita semua coba melalui Yayasan Insan Mulia PAMA ini benar-benar bisa membawa keberkahan yang lebih besar dan lebih besar ke depan. Ya, saya tadi sebawa Setiawan ya. Padahal di ini PAMA lagi masalah gini-gini, TTA duitnya banyak. Ya alhamdulillah itu keberkahan saya bilang. Berkahan lah, karena salah-salah Anda lakukan yang baik, Allah kan tiba-tiba kasih sesuatu yang tidak pernah Anda bayangkan. Hari ini batu bara harga segini, saya juga nggak pernah tahu. Hanya pernah mencanangkan ke teman-teman TTA tahun lalu, tahun 2021, saya pengen TTA punya profit 300 juta dolar 5 tahun ke depan, 2026. Ya, pengen gini. Pengen itu ya, coba dirancang buat blueprintnya, perencanaannya seperti apa. Wallahu a'lam. Kita berusaha yang terbaik, tiba-tiba harga batu bara segini. Insya Allah tahun ini kecapai. Ya, jadi ini bukan kehebatan saya, bukan kita semua tim ini, tapi harus yang kuat ke sana. Yakinlah bahwa janji Allah itu la raiba fi. Tidak ada Quran, nggak ada keraguan sedikit pun. Janji Allah banyak sekali di Quran. Banyak sekali. Saya hanya cuma kuntum khairu umat. Bagaimana kita menjadi umat yang terbaik itu sangat penting. Ya. Jadi saya tidak merasa juga, Pak Dodi kan udah presiden direktur Pak, apa namanya TTA mau atau dibahas direktur apa ngomong. Bukan itu. Ya. Itu result. Tapi proses. Hanya biasakan proses. Jadi apapun. Di level Anda apapun, officer mau apa, lakukan terbaik. Allah kasih nanti saatnya.
Ya, ini saya sekali lagi ya, bukan untuk ini ya, saya ingin berbagi sesuatu, coba kita sama-sama. Kita ini coba membuktikan, ya, membuktikan apa yang disampaikan Allah di Al-Quran itu benar adanya, dan kita juga akan merasa malu nanti, ya, supaya membangun tanggung jawab yang tinggi. Kita diamanai yang kuat, diamanai yang tinggi, ya, karena amanah ini kalau tidak dilaksanakan yang dengan baik, ya nanti balik tadi, kita semua nanti menghadap Allah dengan tanggung jawab masing-masing. Tapi kalau kita sudah membangun yang terbaik apapun, insya Allah Allah kasih apa yang baik di dunia maupun di akhirat, apa yang kita harapkan. Ya, jadi Yayasan Insan Mulia Pama, ya itu sesuatu yang sangat baik gitu ya, langkah awal yang sangat baik. Tolong teman-teman ini coba fokus juga gitu. Jadi kalau dibiasakan kerja fokus, ngurus ini fokus, ketanganan semua insya Allah. Bisa ketanganan semua. Karena pikiran itu gitu, pikiran itu begitu difokuskan, bisa. Fokuskan efektif, fokuskan efektif. Tapi ketika kita gerambyang terus, selamanya gerambyang. Selamanya gerambyang. Bangun tanggung jawab yang kuat, bangun tanggung jawab ini, tanggung jawab saya, tanggung jawab saya, tanggung jawab saya. Ya, Rasulullah kan sudah mencontohkan, ya, Quran dan seluruh kehidupan Rasulullah, sunnah Rasulullah kehidupannya itu adalah komponennya kan 3 hal. Iman, ilmu, amal. Ya, iman belajarlah kepada para ustaz. Ilmu ada 2, Quran Sunnah sama ilmu-ilmu yang menjadi yang di luar yang menjadi kompetensi kita ini semua. Tetapi jangan pernah mengatakan ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Semua urusan bagi kita itu urusan akhirat. Salah kalau kita mengatakan ini urusan dunia. Tidak. Semua urusan kita itu urusan akhirat. Karena semua apapun yang saya sampaikan sekarang akan bertanggung di akhirat nanti. Anda bekerja, kalau niatnya itu kebanyakan iman itu menjadikan kita mulai billah, bergerak karena Allah, fillah karena Allah, ya, tujuannya juga karena Allah, lillah, ya. Jadi iman itu harus betul kuat, fondasi harus kuat. Belajarlah, banyaklah belajar kepada para ustadz, kaji buku, dengarkan ceramah, ya. Nah, di dalam karakter Insan Mulia Pama ini penting sekali bagaimana membangun keimanan, ya, membangun keimanan yang kuat, ya. Nah, paling tidak kalau saya di titik A itu pakai B+ itu yang paling bawah itu sincerity, keikhlasan di value-nya. Ya, kita memulai dengan keikhlasan, ya. Jadi bagaimana kita memiliki keikhlasan yang tinggi semua hal. Apalagi kalau kita memiliki iman, kita itu bekerja selalu dalam pengawasan Allah, ya kan? Allah selalu ada, hadir di dalam setiap saat kita itu di CCTV gitu loh. Jadi kalau tidak yang terbaik gitu, sayang, ya. Kita melakukan yang terbaik itu sayang. Dikasih pikiran tidak dieksploit yang terbaik itu sayang. Dikasih kesehatan tidak dieksploit yang terbaik itu sayang. Semua, ya. Jadi bagaimana kita harus membangun iman, dan nanti Pak Yosi dan teman-teman coba dirumuskan bagaimana sih paling tidak teman-teman di Insan Mulia Pama itu memiliki karakter yang kuat di dalam sisi iman, paling tidak batasannya seperti apa, deskripsinya seperti apa. Yang kedua dari sisi ilmu, ya, ilmu tentunya luas sekali, tapi paling tidak kita tahu ilmu agama kita, paling tidak tahu seluruh kewajiban yang boleh dan tidak boleh, sunnah mana, ya, itu paling tidak kita harus tahu persis. Nah, tapi ilmu di dalam hal kerjaan, ya, kalau iman di dalam kerjaan paling tidak harus tadi kan, karena dalam pengawasan integritas harus, integritas dan tanggung jawab itu harus, ya. Kalau di dalam ilmu dalam ini, ya, kita harus membangun kompetensi yang kuat. Teman-teman ini dibiasakan memiliki kompetensi yang kuat, harus, ya, belajar gitu. Kita nggak boleh janji Allah kita umat yang terbaik kok. Kita tuh umat terbaik. Nanti pasti ada cara Allah kasih lentingkan kemampuan kita. Berusahalah, bukan untuk mencari uang, bukan uang tadi karena bila, ya, karena niatnya kita Allah, salah kita. Kita kerja yang terbaik itu karena mensyukuri nikmat Allah. Kalau nggak terbaik, sayang, ya. Saya kembali lagi bukan untuk ini menyombong, enggak, kita sama-sama saling mengingatkan, ya.
sama ini gitu. Biasakan punya standar yang tinggi. Biasakan. Nanti Allah kasih jalan-jalan mudah. Jadi teman-teman harus ke ilmunya itu tolong bangunlah ilmu dengan maksimal mungkin. Ya, amal. Yang ketiga, bagaimana kita mendesain amal. Ya, yaitu bagaimana kita kalau di dalam Islam kan jelas. Ya, paling enggak amal itu rukun Islam itu kan udah pasti. Selebihnya amal-amal keseharian ya di dalam muamalah gitu kan, apa yang ini harus dilakukan gitu kan. Nah, di dalam kerjaan juga sama. Bagaimana kita berinteraksi di society, di lingkungan perusahaan kita ini melakukan yang terbaik ya. Ketika keputusan diambil, kita harus bersikap seperti apa, yang beda pendapat harus seperti apa, seperti apa. Itu perlu didefinisikan juga nanti ke depan. Jadi benar-benar di dalam karena ujung amal tadi adalah orang merasakan kehadiran Islam itu rahmatal lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ya, jadi coba nanti sama-sama kita bangun suatu konsep Yayasan Karun Rizal Mulia Pama, yang dengan itu kita harapkan juga nanti bisa bahwa teman-teman itu nanti di sini, teman-teman yang di Yayasan Ihsan Mulia adalah penggerak Pama. Jadi kalau orang Pama Yayasan Ihsan Mulia Pama itu nggak bergerak, Pamanya ambruk. Harus sampai ke sana pikirannya. Ya, kalau teman-teman itu harus jadi motor Pama itu di sinilah Yayasan Ihsan Mulia. Kalau teman-teman terus kita berjuang yang terbaik, insya Allah bisa. Ya, jadi saya nggak pernah khawatir Pama ini batu bara nanti masa depan, tidak pernah khawatir. Saya pernah khawatir itu individu-individu. Ketika individu-individu itu nggak mencapai yang maksimal, yang terbaik, nah itu yang paling bahaya. Kalau bisnis batu bara itu kita pindah bisnis lain, ada cara, insya Allah. Ya, tapi tadi bagaimana membangun, apalagi teman-teman di HR ini ya teman-teman di HR semua aja yang banyak kan, ya, bagaimana? Ya, Wahyu tuh, ya enggak semua lah, itu silakan. Konsep dengan terbaik bahwa Yayasan Ihsan Mulia Pama itu demikian pentingnya memberikan kontribusi ke depan, gitu ya. Sekarang udah baik juga kegiatannya, tapi perlu kalau kepengen diakselerasi ke depan supaya beda, supaya memberikan yang lebih hebat, ya di redesign thinkingnya, redesign cara berpikirnya semuanya. Ya, jangan hanya yayasan-yayasan umum yang di luar. Pama itu sesuatu untuk kumpulan orang-orang yang hebat, saya yakin. Coba dipikirin lagi, ini lagi. Ya, nanti Anda akan merasakan kalau yang mau melangkah ke sana, nanti Anda sendiri bisa loncat sendiri, terasa bedanya, dan merasa bedanya. Oh ya. Ya, jadi nantinya benar-benar Yayasan Ihsan Mulia Pama bisa menjadikan perubahan yang signifikan ke depan. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Akan membiarkan orang lain? Ya, Anda datang ke masjid, sholat sudah bagus gitu loh. Cukup? Ya, apa cukup? Nggak cukup kalau dengan amal setelah sholat itu nggak memberikan, sholat itu charging energi. Kalau setelah sholat Anda nggak memberikan sesuatu yang lebih dan lebih lagi, harus benerin juga sholat. Sholat kita semua harus gitu. Sholat dari waktu ke waktu harus charging energi yang lebih dan lebih dan lebih. Semua malam-malaman mahdoh itu gunanya untuk itu, puasa gitu kan, takwa itu gunanya untuk apa? Charging energi yang lebih. Efeknya nanti semakin takwa itu, kalau biasanya tadi mempengaruhi 1 orang, nanti 10 orang, 100 orang akan ke sana. Ya, sudah dicontohkan banyak lah oleh Rasulullah, baik dalam kehidupan sehari sampai ke dalam hal ketika peperangan pun Tuhan Allah itu tinggi banget. Bedanya perang Badar sama perang Hunain. Suan sebutkan di Quran clear itu kan. Perang Badar itu sampai malaikat pun karena jumlahnya sedikit membantu. Malaikat karena dengan tingkat keimanan yang tinggi banget, keyakinan yang besar sekali. Perang Hunain jumlahnya banyak, musuhnya lebih sedikit, hampir kalah. Sama orang jelas yang ngikutin. Kenapa? Terus bagian orang karena jumlah banyak itu merasa kurang disiplin dan sebagainya. Ya, jadi di situ ini rasanya itu aja yang ingin saya sampaikan. Kalau bisa diskusi atau tanya jawab lebih baik. Ya, ini hanya sebagai pengantar supaya teman-teman ini ke charging gitu kan.
ya ke charging. Kalau Anda nggak merubah diri, sayang. Ubahlah dari sekarang. Bongkar ini, bongkar ya. Rasulullah itu kan begitu Quran itu turun, setelah itu sekiranya dari ini masalah dunia pun demikian pengaruhnya Islam demikian besar. Kenapa? Karena ya para Rasulullah dan sahabat itu demikian besar penumpahan energinya ke dalam Islam yang diamalkan betul gitu. Ya, kita sama-sama coba lewat Yayasan Ihsan Mulia Pama ini coba saling mengingatkan. Dibangun Pak Yosi, ini apa namanya struktur yang ini coba kita sama-sama pikirkan. Memang ini semuanya adalah tergantung tadi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, harus seperti ini. Waktu akan berlalu semuanya. Ya, kira-kira itu teman-teman ada yang mau bertanya silahkan. Atau yang ngasih pendapat itu silakan aja. Ini karena ini aja, sharing aja saya. Silakan Pak Yusi. Silakan. Ini banyak anak muda juga dari Krishna dari Kesatuan anak ada Awin dari berada di Pak Berada. Terima kasih ya. Silakan. Kemudian silakan. Jalan-jalan kita beberapa tadi. Nah, kamu banyak masalah nggak ini? Bagaimana kamu mencacing terus? Dan Krishna. Salam, betul itu. Saya, oke. Gimana cara ada ada di satu kan ada satu banyak dan yang kita menurut kita menyikapinya selesai baik karena kadang-kadang kita sedang ya Baik, terima kasih. Terima kasih, ini menarik memang itu juga yang saya alami juga gitu. Dulu saya kan bos saya tuh atas saya Pak Kun Wibowo ya. Pak Kun itu kan pegang ya karena beliau waktu itu manajer gitu ya, anak buahnya kan beberapa orang, 5 orang. Proyeknya kan macam-macam, saya aja pegang ada MTB, Berokul, Kandi, ada 4 atau 5, aneka tambang, gitu kan. Dan lain-lain itu. Yang lain juga bukan, ya kan. Terus misalkan barusan diskusi dengan saya, barusan diskusi tentang MTB, beliau ngambil keputusan ngasih ini, terus habis itu pindah tempat saya juga dengan yang lain, dia juga ngerti. Terus pindah ke yang lain, misalkan ke Pak Agus, tentang Gidigo, cerita ini, ada keputusan Pak Nyoto, jadi ada keputusan juga. Terus saya tanya ke beliau, sampai itu gitu, ini gimana kok demikian ini? Ya tadi, yang penting itu setiap pas Anda hadir itu fokus perhatianmu. Misalnya Anda menyelesaikan satu masalah, ya pas ini ya pikiran Anda di situ. Jangan nyabang dulu yang lain dulu, jangan sampai tuntas, tetap dapatkan ide. Karena kan kebanyakan kita yang di sini bukan operator, yang kerjanya ke operator atau mekanik, ketika benerin baut, nggak bisa juga dia suruh ngeban, gitu kan nggak bisa. Operator ketika ini kan nggak bisa.
pegang itu nggak bisa. Tapi Allah kasih otak itu beda sekali. Makanya di zaman sekarang itu yang namanya otomatisasi itu ya menggantikan robot itu sebenarnya kayak gitu juga ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang apa namanya sifatnya itu berulang, pekerjaan yang bisa dengan teknologi diubah dengan teknologi karena bukan pikiran. Ya, nah kita yang susah digantikan itu kan pikiran. Orang mencoba pakai IT itu dengan apa namanya artificial intelligence dan macam-macam. Jadi yang penting itu biasakan Anda ketika satu ini fokus, selesai dapat ide, ya. Yang jadi masalah itu karena ini nggak selesai, nggak punya ide gitu kan, pindah ke lain, bebel lagi nanti. Waktu jadi menumpuk akumulasi. Tapi kalau ini ketika fokus dan Anda tahu persis masalahnya, oh ini saya nggak bisa putusi, saya nggak boleh. Anda harus punya ide. Oh aku minta keputusan sopo, aku minta bantuan siapa. Nah itu biasakan kayak gitu. Jadi harus mesti bisa selesai. Tapi kalau ketika Anda nggak fokus, oh ini nggak selesai, nanti disuruh lagi ini, bingung jadi prioritasnya. Jadi kalau terbiasa, oh ini saya harus lakukan mana yang saya selesaikan sendiri, harus ketik dan sebagainya, membuat ini mana yang saya bisa minta tolong, saya bisa ini, biasakan ke sana, nyamping, fokus ke depan, nyamping, kanan kiri, atas, bawah, nanti ke sana. Tidak hanya, belum apa namanya, kata kuda kan. Tapi yang ketika ada di depan mata Anda, harus fokus, harus tuntas, sampai ngerti di sana. Bicara ini lagi, yang ngerti, anak kasih ini kan nggak harus semua ada yang ngerjain, pasti kan juga gitu kan, kira-kira gitu, kebanyakan kerja enggak, tapi yang penting fokus at any time Anda menyelesaikan ini, fokus, perhatiannya di situ semua, karena Allah itu kasih pikiran tuh, Windows, ya Microsoft itu membuat itu, Bill Gates itu ikuti cara kerja otak sebenarnya, kerja otak itu habis ini mikirin Anda tiba-tiba mikirin rumah, sekarang mikirin di sini, mikirin pekerjaan, mikirin sekolah, bisa kan otak itu sebetulnya. Tapi pas Anda lari ke rumah, walaupun hanya punya kesempatan 2 menit, mikirin rumah ya, saya sekarang ada masalah rumah istri saya misalkan. Dan dia. Gini, selesai. Gini, ini selesai. Ini selesai. Masalah anak, nanti terbiasa kayak gitu. Biasakan setiap ini tuntas, fokus. Nanti itu menjadi akumulasi, pengalaman akumulasi. Kira-kira gitu. Ya. Ya, sama-sama. Ada lagi? Udah, nggak ada? Yang lewat sini ada ting-tung. Ya, ada ting-tung apa ya? Suara ting-ting di sini. Ada nggak nih? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Ada bisa sharing dari yang banyak masalah tadi kan pada sempat ngobrol sama Setiawan tadi masalah itu ada di langsung tanggapnya. Nah kita tuh bisa mikir itu tapi kita ada apa di balik itu, kita langsung sikapnya seperti apa gitu. Nah itu apakah Pak Dadi apa namanya sudah memang seperti itu adanya atau memang ada pengalaman sikap Pak Dadi pernyataan seperti itu dan kita dibangun kadernya balik itu ada apa yang harus dilakukan? Ya, oke. Sudah memang sudah terlatih gitu atau memang? Ya. Jadi gini, Pak Prastio itu orang yang sangat hebat sekali pemikiran di situnya. Pokok itu dia itu kamus berjalan, ya. Tanya apa aja ngerti Pak Prastio ya. Dan saya masalah besar kayak apapun sama dia nggak perlu 5 menit, saya selesai. Saya belajar dari beliau. Nah, cuman saya tanya juga ke beliau, kan banyak case dulu ya, pemukulan macam-macam lah. Nah, saya tanya juga, Pak Pras bisa pada posisi ini seperti apa? Jadi semuanya itu akumulasi. Kalau Anda nggak dari kecilnya nggak bangun, dia cerita juga zaman kecil dia seperti apa. Bangun sampai dia menjadi kepala cabang di Samarinda seperti apa, cerita semua.
Oh iya, saya merefleksi saya sendiri juga. Oh iya, kok mirip banyak hal yang pengalaman dari kecil saya itu seperti apa gitu loh. Harus seperti apa dan sebagainya. Ya, tapi tidak berarti terlambat enggak. Ya memang harus akumulasi. Enggak bisa. Ini pengalaman hidup tuh kayak iman itu juga orang yang tobat langsung. Ya, mulai misalkan jalan sesat masuk ke dalam dapat petunjuk ya. Nanti dia akan akumulasi. Awalnya ini terus harus ada akumulasi. Ya. Pengalaman hidup juga sama. Ya. Kayak saya bilang sholat itu ya harus akumulasi, supaya akumulasi terus gitu. Ya. Dan di dalam akumulasi itu jangan sampai misalkan jangan negatif, jangan negatif. Negatif ya kalau males gitu ya negatif itu kan tinggalkan sholat gitu loh. Jangan sampai. Nah, di dalam hidup ini keseharian juga sama, harus setiap masalah gitu Pak Yosi. Jadi biasakan tadi, oh ini selesai bisa menyelesaikan ini bisa, aku nyelesaikan belum bisa, kok bisa. Dulu kan Pak Pras juga ngukur kan, oh si ini bisa project manager A gitu, kok bisa menyelesaikan ini tidak. Saya pun lama-lama alhamdulillah ngerti, oh ini kayaknya bisa menyelesaikan masalah ini. Ini taksen ini kayaknya gak akan selesai ini. Nanti peka juga, karena kita sendiri punya pengalaman gitu. Oh ini butuh yang untuk menyelesaikan masalah ini butuhnya kompetensinya apa saja gitu. Oh gitu ya, nah, ya kayak KBP itu sekian tahun kan nggak selesai-selesai. Ya, alhamdulillah dengan terakhir Pak Prawinis, Pak Wahyu, Mas juga dengan tim yang lainnya. Alhamdulillah KBP berkah proja gitu kan. Ya. Jadi kayak gitu kan, semua harus pakai akumulasi Pak. Tapi makanya setiap saat harus terbaik. Akumulasi terbaik itu nanti akan ada loncat. Beda. Tadi harus biasakan melihat sesuatu itu terus tajam. Oh, beda. Butuhnya concern. Ya, gitu Pak Yesi. Jawab. Ini terakhir ya, karena saya jam 1 ada konsultan pemimpin ini. Mayoritas kita kalau ini misalnya kita mindset ya kita kan tapi di mana masih ada bapak dari salah sekarang tapi oh apa yang Baik. Jadi keimanan mau bioritme semangat bukan hanya turun misalnya. Makanya ada lagunya, bukan lagunya, syairnya, siapa namanya? Tomboati itu loh, Tomboati itu Imam Perkoro. Yang terakhir apa? Berkumpullah dengan orang soleh. Dan itu memang kita kan disuruh berjamaah, berkumpullah dengan orang soleh. Itu menjadi penting sekali, sering mendengar ceramah, sering ini atau charging itu orang selalu pada gitu. Kalau kita semakin menjauh dari jamaah, itu ada, saya nggak tahu hadis apa ini ya kayaknya kalau ada apa namanya kambing yang lepas daripada gerombolan kambing yang lepas dari si gerombolannya dia akan menjadi santapan serigala. Ya sama juga iman kita kalau kita lepas dari jamaah ya akan menjadi santapan serigala. Ya selain tadi harus baca buku ya berdiskusi, seringlah dengar ceramah, baca Quran harus pati, sholat malam itu tetap jalan, tapi tetap ada gitu kan. Tapi yang jangan ditinggalkan adalah jamaah. Biasakan teman yang baik, teman yang soleh, itu yang akan memilih kita. Kalau Anda punya ini, repot nanti. Dan kita terbuka aja, kalau pas kita kondisi kultur, kondisi imam apa, datang aja ke mereka, aduh kamu kok udah dikasih nasihat. Itu lebih baik. Kira-kira gitu. Ya. Dan saya harapkan ya itu yayasan Pemilih Mama itu menjadi jamaah yang bisa ke sana ya untuk semuanya tadi sesuai yang saya berikan. Kira-kira gitu. Terima kasih teman-teman semua. Kalau ada benar semuanya dari Allah ya. Ada salah tentunya dari kekhilafan saya sebagai manusia biasa. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama.